Welcome to the Paxic. Masa lalu Di sini sekarang ku siap untuk beraksi dengan syaratku di MC The Ball. Siap beraksi. Bentar. Oke guys, kita di sini pengen beritahu kepada kalian semua yang kita udah buka akun TikTok yang baru, yaitu Toke Barang. Jadi kalian bisa lihat-lihat apa yang kita jual di sana, dan juga tanda support kalian kepada kita, sila follow kita di sana. Dan juga dalam masa yang sama kalian bisa hantarkan kita video-video yang menarik untuk kita reaksi guys ya. Jadi jangan lupa follow kita di sana ya Waci ya. Yes, jangan lupa follow. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacis dan juga Rili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. yes guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian juga yang semua ya baru saja mampir ke channel Pakcik. Kita ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa yang positif bakal kita Sikat terus. yes. Untuk kali ini Pakcik ya, perasaan itu semakin hangat untuk malam ini. Betul. Ya. Jadi kita bakal mereaksi ya, yang mana Indonesia siap buktikan diri kepada Laos ya. Itu pastinya. Dan kemarin itu guys kita baru menerima yang mana Malaysia menang ya ke atas Timur Leste ya. Itu yang paling penting, kemenangan. Yes, Jadi tapi kita mengharapkan malam ini betul waktu halftime itu udah gini guys, jantungnya keceplosan disebabkan Timor Leste dulu mendahului guys. Begini sudah kita, aduh Timur Leste guys ya gitu ya kan. Tapi ya nggak apa-apa. Apa yang paling penting adalah kita itu pengennya Indonesia Malaysia bertemu ya dalam perlawanan kali ini. Dan juga ya pastinya ya Captain Laos yang menyebut Vietnam sebagai tim terberat di grup B tentunya menjadi bahan bakar bagi skuad Garuda untuk menatap laga melawan Laos malam nanti ya. Betul. Jadi orang bilang unggul jauh daripada 10 pertemuan sebelumnya. Apakah Indonesia bisa menunjukkan siapa tim terbaik di grup B pada laga nanti? Jadi pastinya kita bakal melihat video dalam 3, 2, 1 and go. Diremehkan Laos, Indonesia bakal buktikan diri di kejuaraan ASEAN. Skuad Garuda akan menjamu Laos di Stadion Manahan Solo pada laga kedua penyisihan grup B kejuaraan ASEAN 2024. Setelah menang dari Myanmar, Indonesia siap membukukan kemenangan keduanya. Melawan Laos yang kalah 1-4 dari Vietnam, Indonesia bertekad membuktikan diri. Pasalnya, Kapten Laos menyebut Vietnam sebagai tim terkuat di Asia Tenggara. Hal ini disampaikan sang kapten jelang pertemuan Laos melawan Vietnam kemarin. Pernyataan ini jelas jadi bahan bakar tambahan bagi para penggawa Indonesia jelang pertemuannya dengan Laos pada Kamis mendatang. Setelah 2 kemenangan beruntun yang dibukukan Indonesia atas Vietnam di kualifikasi kejuaraan dunia 2026 ronde kedua, tentunya Indonesia tak mau dipandang sebelah mata oleh Laos. Yes. Memang, dari peringkat FIFA Indonesia masih berada di peringkat 125, masih tertinggal jauh dari Vietnam yang kini menduduki peringkat 116. Hal ini tentunya akan semakin memacu semangat skuad Garuda untuk membuktikan diri di kejuaraan ASEAN 2024. Menurut FIFA Mania, berapa skor yang akan dicatatkan Indonesia saat menghadapi Laos nanti? Nah, bagaimana guys, berapa yang kita anggarkan daripada pemain-pemain muda nih? Pakcik, masa mula-mula aku hanya pinginkan mungkin Indonesia akan melawan Laos 1-0 lah. 1 Indonesia, 0 pada Laos. Tetapi ya mereka memandang sebelah mata ya terhadap Indonesia. Betul. Mereka bilang Vietnam yang terkuat. Jadi Indonesia itu nggak kuat ya, maksudnya kayak gitu. Ya, jadi aku akan pastikan malam ini mereka akan membungkam Laos dengan 3-0. Wih. Ya. Mungkin lebih daripada itu. Geram aku sih. Ya mungkin bisa juga. Tapi perlu berhati-hati juga, takut disiplin dari pemain pemuda ini perlu dijaga juga. Kenapa? Takut kalau terjadi apa-apa yang tidak diingini lah. Gitu guys. Gitu. Tapi kamu harus ingat, pasti kemenangan itu berpihak pada Indonesia. Yes. Kenapa bagi aku? Home. Semangat home. Yes. Betul. Ya, itu Sebab sudah di tentu. Manahan Solo guys. Ini anak-anak muda nih guys ya, timnas muda ini guys ya. Mereka perlukan semangat. Kita, bayangin kita sendiri guys ya. Kalau kita muda ini, kalau kita dipuji, diberikan semangat, kita lebih bersemangat, lebih kuat. Yes. Bayangkan aja, betul. beberapa orang saja ketika melawan Vietnam itu,
pendukung-pendukung Indonesia ada berapa saja di Vietnam, tetapi suara mereka paling ramai, itu pun mereka bisa bersemangat apalagi tempat sendiri yang mempunyai 20.000 kapasitas penonton. Artinya kali ini bisa dapatkan 4-1 ya. Wah, begitu. Nggak ada buat loss, nggak ada. Dia akan loss terus ya. Los ya, los. Ya, dia terus Waduh, loss ya. gitu. Wah, breaking news guys. Breaking lagi guys, breaking. Firda Muhammad. Berikutnya, perkiraan poin FIFA yang didapat timnas Indonesia saat melawan Laos di ajang Piala AFF 2024 Wih, kalau kalah besok tuh turun di tanggal 3. 12 Desember 2024. Nih ya, kalian lihat ya, timnas Indonesia apabila menang, timnas Indonesia akan mendapatkan perkiraan poin FIFA sebanyak 1,39 dan imbang poin FIFA minus 1,11 dan apabila kalah poin FIFA minus 3,61 untuk menghadapi Laos. Tapi benar ya, benar nggak kalau AFF ini dihitung dalam poin FIFA juga? Ya. Di lanjutan Bentar. Piala AFF 2024 Bentar. besok. Kalau kita bilang ini adalah piala ciki gitu yang ASEAN gitu ya. AFF, tapi sebenarnya ini mempengaruhi poin untuk FIFA juga. Jadi ini penting juga, Pak Ci. I see. Besok di Stadion Manahan Solo. Jadi ya, walaupun ya ini tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA, tetapi mendapatkan poin FIFA sedikit-sedikit karena kategori FIFA Match A. Jadi kita harapkan, kita doakan agar timnas Indonesia bisa memenangkan kemenangan menghadapi Laos besok di ajang Piala AFF 2024 dan Malam ini, guys. kemenangan di fase grup. Let's go timnas Indonesia, bravo timnas Indonesia. Mantap. Kemarin ketika saya menyaksikan di televisi, kebetulan saya ada rapat, ya memang ada kejadian misalnya seorang pemain menendang bolanya dengan sengaja ke kepala Marcelino. Saya rasa kembali kan semua pemain ini kan ingin berprestasi dan mencari nafkah di sepak bola. Ya kenapa harus mencederai pemain lain? Kan sama-sama memberikan yang terbaik dan sebagai pemain profesional. Clean guys. Jadi hal-hal seperti ini ya saya sampaikan, saya profesional mendukung. lah. Saya bersama tim dan bersama pemain untuk memastikan hal-hal ini bisa dikurangi lagi. Karena memang saya sendiri punya trauma yang cukup sampai hari ini juga saya ada ketakutan melihatnya ketika waktu itu Evan Dimas juga cederanya sangat parah sekali ketika dikasari oleh pemain Vietnam waktu itu. Nah hal-hal ini saya harapkan ya kita harus saling jaga, apalagi negara Asia Tenggara kita ini sebuah negara bersahabat yang kita ingin juga tingkatkan kualitas permainan kita supaya level kita bisa naik ke Asia. Jangan Karena itu cari kemarin orang-orang saya yang juga bully dalam padang, bertemu presiden dari Thailand, banyak juga presiden AFF, General Samet, lalu Sekjen Winston untuk menyuarakan standar permainan AFF ini harus naik kelas. Kemarin ketika saya Benar juga tuh. Rotasi itu yang harus Aduh, dilakukan oleh rotasi Sintayong apa menurut lagi gue. nih, guys? Karena beberapa eksperimen yang dilakukan oleh STI kemarin gagal. Ini dia prediksi formasi dan starting line up yang akan diturunkan oleh Sintayong untuk menghadapi Laos besok. Kali ini gue prediksi akan banyak rotasi yang akan dilakukan oleh Sintayong. Mulai dari penjaga gawang, kemarin gue menilai Cahya Supriyadi bermain kurang bagus. Tangkapannya nggak lengket, terus komunikasi dengan pemain belakang juga kurang baik. Untuk menggantikan posisi Cahya Supriyadi, gue memilih Erlangga Setio. Penjaga gawang asal PSPS Pekanbaru ini memiliki tinggi yang luar biasa guys, 196. Lebih tinggi dari Martin Pas, penjaga gawang utama timnas Indonesia. Ya Allah, tinggi. Dengan tinggi segitu, hampir pasti Erlangga akan unggul dalam duel bola-bola atas. Tinggi banget. Dan Tapi kalau bola statistik bawah, pun Erlangga ya, Setio harus lebih kekuatan sering diturunkan daripada di klubnya dibandingkan Dava Fasya bersama Borneo. Tangan dan badan. Di trio center back, menurut gua akan ada perubahan. Kadek Arel dan Ferrari serta Donitri juga cukup baik. Tapi kali ini gue pengen Donitri bermain di posisi asalnya sebagai left back atau bisa juga sebagai wing back kiri. Dan satu posisi di center back yang ditinggalkan oleh Donitri, gue prediksi akan diisi oleh Kakang Rudianto. Kemudian di wing back kanan atau di right back akan diisi oleh Asnawi yang akan menempati posisi aslinya. Dan Pratama Arhan harus dicadangkan dulu karena kemarin
bermain biasa-biasa aja. Selain itu juga harus Mungkin diistirahatkan di reserve juga karena kita Benar, masih benar, benar. memiliki partai Arhan ya. penting setelah ini. Oh no, kalau aku Arhan harus bermain. Harus main. Dengan aku pengennya Ronaldo di awal menit dia harus ada. Mungkin Ronaldo disimpan untuk Laos Bisa kali nambah ini. lagi. Ya, Nggak aku tahu pengennya Ronaldo guys. Dia Yaitu melawan Vietnam. Urusan lemparan bebas kita serahkan saja kepada Robby Darwish yang kemarin sempat dimainkan di babak kedua dan akan gue pasang di gelandang bertahan, ditemani oleh Marcelino sebagai gelandang serang di lini tengah. Untuk trio penyerang, gue percayakan kepada Rafael Strike yang akan menjadi striker utama kita di ujung tombak nomor 9. Kemudian posisi winger kanan Victor Detan yang kemarin bermain cukup Victor. impresif. Harusnya dia dipercaya sebagai starter untuk mengisi posisi tersebut. Lalu di winger kiri, gua rasa Ronaldo Kuateng Yes! karena kemarin yes. walaupun bermain cuma 12 menit, gua rasa Dia di performanya pertandingan besok melawan bagus. Laos, dia bisa memberikan impact yang lebih baik lagi jika diturunkan dari menit pertama. Iya, Sedangkan mau itu. bicarakan dan Arkan Kakak, Yes, ini kali penting ini guys. sebaiknya disimpan dan untuk dipersiapkan nanti jika dibutuhkan ketika menghadapi Vietnam. Terus kenapa gua nggak memilih untuk memainkan Zanadin Faris dan Arkan Fikri? Zanadin Faris kemarin bermain masih kurang baik karena ada beberapa kontrolnya yang lepas dan masih belum tenang. Sedangkan Arkan Fikri di babak pertama bermain kurang bagus, tapi di babak kedua cukup impresif dan mendapatkan rating yang lumayan baik. Kita butuh tenaganya Arkan Fikri nanti ketika menghadapi Vietnam di pertandingan tanggal 15 Desember. Gimana guys komentarnya? Ini dari pendapat dia sendiri, tapi kita harapkan semoga Shin Tae-yong mempunyai strategi yang lebih baik daripada ini guys. Tapi memang setuju lah kalau dari Ronaldo strike di sana juga. Ya, aku percaya dua ini Ronaldo dan Strike ini punya satu kelas yang beda ya dari sebelum-sebelumnya ya. Karena kalau Arhan ketika ini bagi aku Barcelona bisa, tapi Arhan ini harus dimainkan juga sebenarnya untuk ganti dengan Ronaldo. Tapi kalau bilang dia dimasukin untuk gantikan Ronaldo, aku setuju itu. Ya. Jadi aku setuju dengan trump cut. Ya, jadi aku setuju dengan line up-nya. Kalian gimana guys? Bisa Nggak tahu komentar mereka. di bawah juga. Nggak tahu. เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขาดูดีกว่าว่ามีอะไรจะพูดไหมกับแท็กติกที่ทำไป Masyarakat Laos mendoakan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 sebagai motivasi bagi tim nasional kami. Fasilitas di stadion kami tidak sebagus di Indonesia, tapi kenapa kalian menghujat kami? Ya, apa yang berlaku nih guys? Nggak paham guys. Nggak tahu apa yang berlaku nih guys. Balik dari Myanmar, memang pertama kali saya travel seperti ini. Biasanya waktu IMF kemarin kita stay home di Jakarta. Oh, dia kurang sehat ya? Saya sendiri merasa lelah, tetapi semangat dan main di home membuat kita menjadi terpicu lagi karena kita harus menampilkan 100% yang terbaik meskipun kita pemain muda dan apapun mindset dan mental kita harus baik dan pemain muda juga recovery lebih cepat daripada orang-orang yang biasanya. Oh, paham, oke. Maksudnya ini Marcelo ini udah terbaca nih, udah udah pasti dia terlihat video-video orang nih. Jangan gitu, Kak. Ya karena rasa sedih guys dia. Ya, paham. Karena banyak yang menghujat, karena bukan menghujat lah, mereka banyak memberikan kayak gini. Oh, ini Piala AFF ini nggak penting. Permainan timnas U23 yang masuk sini ini mereka masih muda, mereka masih nggak ada level-level ASEAN aja level-level ini. ASEAN. Gitu, Jadi pastinya orang-orang kayak mereka ini berpikiran jangan gitulah, kita semua sama dan mereka cepat belajar, maksudnya orang muda cepat belajar. Oh, ini
Aku salut tapi dia. ini benar ya. Sebenarnya masa kita mereaksi berkenaan dengan AFF ini, kita ramai juga terima yang ala Ya. bang ini level ASEAN aja, yang biasa-biasa Ya, jangan aja kayak gitu. gitulah. Begini, Jangan kayak gitu. biasa-biasa aja pun bagi kita udah luar biasa, sebab kita bukan di level ASEAN itu juga guys. Level kampung pun nggak bisa nih. Ya, dan satu lagi sebenarnya harus kita menjaga mental pemain-pemain juga, Baci. Yeah. Ya, karena bagi aku setiap video ataupun unggahan yang kita masukkan di medsos itu mungkin mereka terbaca, mereka terlihat, dan apabila orang sendiri nggak mendukung dan juga Gangguan merendahkan mental mereka, karena guys. mereka kayak gini lah, mereka capek. Karena itu kalau aku janganlah lihat medsos sekarang ya. Oh, betul. Nah, karena Teruskan penuh latihan dengan- guys. Ya, teruskan latihan aja. Tapi ya mungkin mereka juga manusia biasa. Ya, pastinya mereka juga anak muda ya, karena melihat anak muda. medsos di Penuh atas dengan semua. bong towel Kita guys, harus- hati-hati. Ya. Jadi kita harus berikan 100% Semangat, guys. dukungan. Mhm. Ya, kita aja yang dari luar ini memberikan mereka dukungan. Masa sih orang-orang sendiri nggak berikan dukungan? Iya, Ya kan? betul. Nah, jadi kita harus memberikan mereka dukungan yang 100%. Kita bantu mereka untuk mempersiapkan mental juga fisikal mereka, guys. Ya. Betul. Jangan buat video yang bilang ini cuma piala yang biasa-biasa, ini cuma piala, jangan diturunkan fokus pada Piala Dunia, jangan gitu guys. Tapi kena Karena ingat satu. di dalam padang itu semua mereka bermati-matian Betul. untuk negara. Satu lagi perlu diingatkan, satu lagi yang paling penting ialah mereka ini generasi penerus bagi Piala Dunia yang akan datang nanti. Tanpa Ya, mereka betul. semua ini yang pemain-pemain muda, siapa yang bakal naik nanti untuk Ya, Pildun? siapa yang bakal mengganti dan juga meneruskan legasi ini guys? Ya, berikan dukungan guys. Iya, benar. Nah, jadi guys, ini nggak perlu dibahas panjang. Gimana pendapat kalian? Sila komentar di bawah. Ya, berikan dukungan penuh kalian untuk Indonesia versus Laos pada malam ini. Dan juga ya, kita harapkan ya satu lagi suasana seperti Ultras Garuda seperti dahulu itu kembali bangkit. Betul. Ada. Kita pengen Karena- lihat malam nih guys. Karena level Indonesia udah lain, jadi Ultrasnya harus keluar kembali guys. Betul. Luar biasa. Jadi guys, terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Mungkin itu saja untuk kali ini. Yes, itu saja pada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi seperti video untuk direaksi, just komen dan berserta dengan link, dan insyaallah kami coba terbaik untuk mensajikan video Anda. Ya, itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum.